Tetapi apapun itu, kalau pekerjaan itu kita cintai dengan baik, kita laksanakan dengan baik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Iya, iya, iya. Nah, kembali lagi di Ruang Instruktur bersama saya, Akbar Faizun. Dan saya sekarang berada di kota Solo, di Surakarta, sedang ada event BTCLS. Selama 2 tahun saya di Smart Emergency ini, saya sangat banyak menemui instruktur dari berbagai daerah. Salah satunya instruktur yang berada di kota Solo ini. Ini adalah salah satu instruktur yang menurut saya, instruktur yang sudah senior, tapi masih sangat berjiwa muda, masih sering nongkrong, masih sering ngopi, dan pengalamannya luar biasa banyak sekali. Sudah berkecimpung di dunia kesehatan berpuluh-puluh tahun. Sekarang saya bersama beliau Bapak Budi Kristanto. Nah, tadi saya sempat nyinggung, Pak. Pak Budi udah berkecimpung di dunia kesehatan udah bertahun-tahun. Sebenarnya udah berapa lama tuh di dunia kesehatan ini dan di dunia keperawatan ini? Oke, Mas Akbar. Jadi kalau tadi disinggung masih berjiwa muda walaupun sudah senior dan suka ngopi, ya betul. Iyalah, tapi kalau senior saya rasa Pak Budi juga belum senior, malu nanti kalau dikatakan senior karena Pak Budi kurang lebih ini 22 sampai 25 tahun di dunia keperawatan. Ya. Jadi mungkin seumure Mas Akbar gitu kan. Iya. Gila. Itulah dari 23 25 tahun berada di dunia keperawatan dan kesehatan. Nah, selama 25 tahun pertanyaan yang muncul di benak saya itu, waduh, bosen gila nggak tuh Pak? Jadi perawat selama 25 tahun, bekerja melayani pasien, tiap hari ketemu pasien, rasanya gimana tuh? Oke, ini dijawab terus terang nggak nih? Iya lah, jelas lah. Kita apa adanya aja. Tentunya semua pekerjaan itu ada sisi bosennya, ada sisi menyenangkannya. Kalau kita ditanya apakah bosen? Ya bosen. Tapi jelas apakah menyenangkan? Juga menyenangkan. Jadi kita lihat dari sisi yang mana ya. Tetapi apapun itu, kalau pekerjaan itu kita cintai dengan baik, kita laksanakan dengan baik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Iya. Nah, saya di beberapa kasus anak muda ini bermasalah dengan yang namanya konsistensi. Tentunya kalau Pak Budi selama 25 tahun sudah tidak diragukan lagi konsistensinya. Motivasinya sampai bisa bertahan. Saya 25 tahun jadi perawat dengan mengerjakan hal yang sama itu, yang bisa mendorong untuk terus melakukan hal itu apa? Kira-kira. Konsistensi. Mungkin kalau dibilang konsistensi itu karena keadaan saja. Jadi keadaan yang mengharuskan saya bekerja di keperawatan. Kebetulan saya juga mencintai keperawatan dan jangan ini dulu Mas Akbar. Pak Budi dulu juga pernah mencoba beberapa pekerjaan, tapi memang kok ngehnya nyamannya Pak Budi kok di sini. Jadi ini yang memotivasi Pak Budi untuk selalu konsisten di bidang keperawatan. Satu lagi ada kegiatan-kegiatan, nah, diantaranya seperti ini, seperti tadi Mas Akbar ketika Pak Budi masih ada acara di culik ke sini untuk ngobrol-ngobrol ini sebagai refresh ketika kita asik dunia keperawatan, ternyata ada hal-hal yang lain yang bisa kita eksplor di dunia keperawatan. Tadi Pak Budi sempat ngobrol soal keadaan yang sebenarnya mau nggak mau memaksa sedikit untuk masuk ke dunia keperawatan. Nah, keadaan Pak Budi waktu dulu pertama masuk di dunia keperawatan itu seperti apa? Intinya Pak Budi dibesarkan tumbuh di lingkungan yang seperti apa itu? Latar belakang sebenarnya kalau kita bicara tentang latar belakang, dari awal Pak Budi itu sebenarnya hidup di pedesaan. Bapak ibu saya juga petani ya. Dan ini yang memotivasi ketika saya menjadi perawat itu ketika ada di dalam merawat orang tua masuk ke rumah sakit, kemudian di situ kok ada
baju putih-putih kalau zaman dulu, kalau sekarang kan sudah macam-macam ya, Sekarang ada udah pakai batik, ada batik, ini ya. Tapi hal itu yang memotivasi, oh kok asik ya sepertinya ya, bisa merawat orang ya. Waktu dulu wah kok asik ya bisa nyuntik ya gitu ya. Kalau dulu kan bahasanya Pak nyuntik, meriksa gitu, mantri gitu. Itu yang sekiranya menguatkan saya di bidang keperawatan saat itu. Oke. Iya. Berarti bisa dibilang Pak Budi masuk di dunia keperawatan itu sangat apa ya? Di atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri karena melihat. Dari melihat itu makanya kalau ada peribahasa tersno jalaran saka kulino mungkin seperti itu ya. Kok melihat perawat baju putih-putih itu kok timbul asik ya, seneng ya. Nah, dari situ mungkin Pak Budi punya keinginan menjadi seorang perawat. Oke. Nah, sekarang kita maju dikit. Tadi Pak Budi selama 25 tahun juga sudah sempat kita singgung pengalaman menjadi perawat yang tentunya sangat banyak sekali. Nah, pengalaman paling berkesan, baik dulu deh, yang baik dulu, pengalaman yang baik dulu yang paling berkesan untuk Pak Budi itu apa? Pengalaman yang sangat berkesan itu ketika Pak Budi mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi. Dari pasien. Mas Akbar perlu ketahui bahwa ketika kita melakukan sebuah kegiatan, melakukan sebuah perawatan terhadap pasien, dan mereka merasa puas, merasa senang diapresiasi, kemudian mendapatkan dalam tanda kutip hadiah. Hadiah itu tidak hanya cuma barang, mungkin pujian, bahkan ada Mas Akbar, walaupun Pak Budi seperti ini dulu ada, ini cerita ya. Mudah-mudahan istri saya tidak menyaksikan ini. Jadi ada seorang pasien dulu yang dalam tanda kutip menginginkan Pak Budi untuk menjadi menantunya. Itu hal yang mengesankan sekali. Oh, atasi Pak Budi tadi perawat ngantek dipengen dipek bojo. Entah mungkin karena dulu Pak Budi masih ganteng mungkin dulu ya, tapi ya itu dulu lah. Tapi ada yang seperti itu. Kemudian pengalaman yang tidak mengenakan tentunya ketika kita merawat pasien enggak baik kondisinya, kemudian kita dihadapkan dengan keluarga, kemudian ada makian, ada umpatan-umpatan, itu hal yang mungkin biasa kita terima setiap hari. Jadi ya mengalir saja setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, gitu Mas Akbar. Nah, berdasarkan itu tadi kan ada tuh, misalkan kayak shock terapi dari keluarga yang mungkin tidak terima pasiennya keluarganya dirawat kok begini. Nah, mengatasinya itu seperti apa sih Pak? Karena apalagi ya ini di dunia yang sekarang ini sudah sangat banyak sekali penggunaan gadget, media sosial, itu cukup memberikan impact yang besar, memberikan akibat yang besar untuk dunia keperawatan ini. Menghadapi itu tuh seperti apa? Adakah trik khusus atau mungkin prosedur khusus untuk menangani keluarga-keluarga atau pasien-pasien yang semacam itu? Intinya komunikasi. Ketika pengalaman zaman dahulu Pak Budi pernah akan dilaporkan di bidang hukum. Jadi tidak sembarangan. Ancaman ya. Ketika Pak Budi melakukan perawatan kemudian pasiennya tidak membaik bahkan meninggal, itu keluarga tuntutan itu ada. Tetapi Pak Budi selalu sampaikan penjelasan, sampaikan apa yang sudah kita lakukan, kompetensi apa yang sudah kita sampaikan. Intinya adalah komunikasi dengan keluarga, pengertian. Maka dari itu zaman sekarang, apalagi zaman sekarang semuanya media, semuanya difoto, dilaporkan kemana-mana. Yang penting kita bisa menyampaikan. Dan titip pesan satu ini mumpung mungkin diliput nanti. Ketika Anda melakukan pekerjaan jangan takut. Ya, ketika Anda melakukan pekerjaan jangan takut. Lakukan saja dengan kompetensi yang Anda miliki secara baik sesuai dengan asuhan keperawatan kalau kita perawat ya. Dan seandainya ada hal-hal yang terjadi, ya kita sudah berusaha maksimal seperti itu. Yang terpenting masih sesuai prosedur gitu ya. Sesuai prosedur dan jangan lupa juga ada dokter,
ada profesi-profesi yang lain yang bisa kita ajak kolaborasi. Jangan malu dong, jadi perawat, oh aku perawat isok ngene-ngene. No, kita harus berkolaborasi, bekerja sama. Gitu. Berdasarkan pengalaman Pak Budi tadi, ketakutan-ketakutan menghadapi pasien, ketakutan-ketakutan mungkin terhadap penyakit yang sebelumnya belum pernah dilihat gitu ya. Pernah nggak punya pengalaman yang waduh, ini kok penyakitnya kayak gini ya, shock terapi gitu pernah nggak? Oh, ada. Ini yang cerita. belum lama ini kan ada pandemi COVID. Nah, betulan pandemi COVID itu hampir melanda seluruh Indonesia, dunia bahkan ya. Dunia yang mana dulu ketika informasi itu belum begitu seperti sekarang ini, kan beritanya sangat menakutkan. Padahal betul. Pak Budi dituntut untuk ada di garda terdepan katanya ada di garda terdepan. Tetapi kita kembali lagi sesuai dengan materi-materi yang juga disampaikan misalkan di bidang kegawat daruratan. Ada danger, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Yang penting kita bekali dulu diri kita dengan baik, APD dengan lengkap dan seterusnya, dan jangan lupa ya pasrah sama yang kuasa. Karena apa sih kita ini ya, mau seperti apa saja nanti kita serahkan saja pada yang kuasa gitu Mas Akbar. Pak Budi, nah berdasarkan pengalaman yang selama 25 tahun tadi Pak Budi ya, sudah sangat lama bekerja di bidang keperawatan gitu. Sudah berada di instansi mana saja itu Pak Budi? Mungkin di luar Jawa atau di mana itu? Instansi Pak Budi memang nggak banyak sebenarnya. Ada beberapa rumah sakit baik di wilayah Jogja, Lampung, Palembang, juga Kalimantan, Jakarta pernah ya, dan terakhir di Solo. Jadi memang Pak Budi bukannya bukan tipe petualang, tapi dulu memang masih mencari jati diri, mencari pekerja itu penghasilan yang sekiranya cukup lah untuk kebutuhan pada saat itu. Tapi sekarang sudahlah kita terima. Sekarang sudah ada di salah satu instansi, ya mau tidak mau harus siap untuk mengembangkan. Bagaimanapun perusahaan kita, di mana kita bekerja ya harus kita kembangkan, harus kita muliakan perusahaan kita. Karena di dalam pekerjaan itu kan mau tidak mau yang menggaji kita, yang menghidupi kita, betul. Untuk anak istri kita, kelak Mas Akbar besok kalau sudah menikah, sudah punya anak, ya cintai perusahaanmu. Sehingga dengan mencintai pekerjaan itu Anda akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu tipnya. Oke. Sudah banyak sekali berkecimpung di dunia instansi, tentunya Pak Budi haus akan hal-hal baru di dunia kesehatan dan keperawatan juga. Ada nggak sih sisi bisnis dari dunia keperawatan, dari dunia kesehatan yang pernah Pak Budi laksanakan atau pernah Pak Budi tekuni gitu? Oh iya, ada, harus, dan sekarang memang keharusan. Jadi jangan hanya sebagai perawat, Anda perawat datang ke kantor, shift, pasaran pasien, memeriksa pasien, selesai pulang. No, kita dituntut untuk menjadi nurse planner namanya. Artinya kita bisa bekerja atau berusaha sesuai dengan kompetensi kita. Karena banyak kan kompetensi-kompetensi perawat yang bisa kita laksanakan. Contoh Pak Budi beberapa kali mempunyai klinik, ya, kemudian mempunyai usaha-usaha di bidang kesehatan, ya, dan itu menjadi tambahan di dalam kita melakukan kegiatan. Nah, tentunya selain kita bisa merekrut teman-teman perawat yang lain, kita bisa bersinergi dengan profesi yang lain. Yang penting adalah jangan lupa aspek legal hukumnya disebutkan. Kalau memang Anda akan bergerak di bidang kesehatan. Jadi kita tidak bisa main-main seperti zaman dahulu lagi. Kita istilahnya jadi mantri keliling ya. Zaman dulu ada malingnya, mantri keliling, kemudian melakukan infus di rumah dan sebagainya. No, jangan. Ya. Sudah tidak boleh lagi. Sekarang banyak kok kompetensi-kompetensi yang bisa dicapai.
Sekarang misalkan ada perawat luka, Iya. ya, perawat di bidang gawat darurat, ada perawat di bidang holistik. Jadi macam-macam. Kalau kita ekspor itu macam-macam. Jadi tidak hanya pada kasus perawatan yang zaman dahulu datang serah terima, memandikan pasien, ya, kemudian menyiapkan makanan dan sebagainya, sudah nggak zamannya lagi. Kita harus berkembang bersama dengan profesi-profesi yang lain, gitu. Salah satunya kalau ngomongin soal bisnis adalah smart emergency ya. Salah satunya tentunya itu menjadi sebuah perusahaan, menjadi sebuah instansi yang berangkat dari keperawatan dan kegawat daruratan tentunya. Betul. Pak Budi sendiri pertama kali masuk di smart emergency itu gimana tuh rasanya menghadapi, atau mungkin cerita mundur dikit, memberikan pelajaran, memberikan pengajaran itu seperti apa tuh? Pengalamannya, rasanya. Menarik, ini menarik. Ketika kita bicara smart emergency itu menarik. Pak Budi adalah salah satu orang yang membidani ya, lahirnya smart emergency. Oke. Ya. Siap. Jadi saat itu kita apresiasi terhadap teman kita, ya, Mas Imam, itu yang mempunyai keinginan, yang mempunyai ide gagasan untuk membuat sebuah lembaga pelatihan. Dan beliau adalah orang yang saya pandang luar biasa, orang muda ya, masih muda, tapi pemikirannya melebihi Pak Budi, melebihi orang-orang tua. Pemikirannya luar biasa. Saat itu dia beride, mempunyai gagasan seperti itu, kemudian konsultasi sama Pak Budi. Pak Budi sampaikan dan jadilah rembukan ya, komunikasi yang baik dan lahirlah smart emergency saat itu. Smart emergency saat itu, dan Mas Akbar bisa lihat sendiri sekarang di mana-mana smart emergency. Dan itu adalah buah kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, dan ada satu hal yang tidak perlu kita ragukan di dalam hal kekeluargaan. Kita menganggap Mas Akbar itu sahabat saya, teman saya, keluarga saya. Meskipun usianya nggak ada usia lah. Kita kalau di sini jangan ngomongin usia. Semuanya baik ya. Semuanya baik, keluarga. Oh ini ya kakak saya, adik saya, semuanya. Jadi kekeluargaan yang baik itu menimbulkan kepercayaan diri. Sehingga lembaga ini bisa berkembang dengan luar biasa dan menjadi satu-satunya lembaga mungkin ya di Indonesia yang perkembangannya itu cukup pesat. Dari lahir itu kan kalau bayi dia baru belajar merangkak itu langsung semat itu langsung berdiri lari. Itu luar biasa. Tapi ya tentunya tidak terlepas dari manajemen yang baik, kemudian dari kualifikasi instruktur juga. Kualifikasi instruktur juga kita pertimbangkan, dan juga kerjasama yang luar biasa. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ini ada beberapa yang setelah mengikuti pelatihan BTCLS terfikirkan untuk menjadi instruktur gitu. Tadi Pak Budi belum sempat cerita memupuk kepercayaan diri ketika mengajar, ketika menghadapi orang banyak, menjadi instruktur itu seperti apa? Ceritakan pengalamannya dan juga tips-tipsnya seperti apa? Ini sebenarnya sudah kita lakukan, Mas Akbar. Jadi pada saat angkatan pertama, kedua, dan angkatan-angkatan seterusnya, jika ada salah satu peserta yang sekiranya mampu mengikuti kegiatan-kegiatan ini, itu kita didik. Kita branding. Kemudian sekiranya dia bisa mengikuti, kita fasilitasi. Jadi kita tidak asal camat saja, ini karena pintar kita ambil ya, harus ada persyaratannya. Persyaratannya tentunya ada banyak TOT ya, pelatihan-pelatihan di bidang kegawat daruratan, jadi harus memenuhi kriteria. Dan jangan salah Mas Akbar, Pak Budi ini salah satu peserta. BTCLS tahun 96. Waduh. 96 ya. 96 bayangin. 96 dan 2000 ikut lagi, dan Pak Budi menjadi peserta yang terbaik saat itu. Jadi hal yang demikian itu dilihat oleh provider. Oh ini baik, kita ambil, kita didik, kita sekolahkan, kita kasih pelatihan dan seterusnya. Baru kalau layak
kita tampilkan. Oke. Nah, seperti itu. Ceritanya kalau mau jadi instruktur. Lah smart emergency bagaimana? Terbuka. Yang terpenting tetap terus mau belajar Iya, ya. tetap terus Pak belajar. Karena sampai sekarang pun Pak Budi ketika mau ngajar, yang enggak instan, pasti masih baca dulu. Iya sih. Baca dulu. Sehingga apa yang diajarkan itu tidak menyimpang dari kurikulum yang sudah diberikan gitu. Nah, selama mengikuti pelatihan BTCLS ini, saya melihat bahkan dalam waktu 1 tahun, peserta yang mengikuti pelatihan BTCLS itu sangat banyak sekali. Iya. Artinya persaingan menjadi perawat yang yang baru lulus maupun yang sudah bekerja ya, itu kan sangat ketat ya, sangat berat. Itu seperti apa tuh Pak Budi? Pak Budi memandangnya seperti apa tuh? Persaingan-persaingan di dunia dari keperawatan segi gitu. kesempatan mungkin kesempatan kerja ya. Oke, kalau sekarang memang kesempatan kerja mungkin lebih sedikit, tetapi jangan salah, ketika sekarang itu kita dihadapkan oleh dunia digital. Artinya seorang perawat itu mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dari segi digitalisasi. Oke. Perlu Mas Akbar ingat, zaman Pak Budi masih sekolah dulu, nggak ada yang namanya media sosial yang seperti sekarang ini. Jadi semuanya kerja sesuai aturan gini. Tapi sekarang kan kita bisa, misalnya Anda mempunyai kompetensi apa, mempunyai kegiatan apa, bisa diupload, bisa dikirim, bisa dipublikasikan, dan itu akan mendapatkan penghasilan. Dan saya rasa kesempatan untuk bekerja saat dulu sama sekarang itu sebenarnya tinggal pribadinya masing-masing. Oke. Ya, Berarti pribadinya masing-masing. bagaimana pribadi itu melihat opportunity, kesempatan-kesempatan yang ada, peluang-peluang yang ada itu seperti apa gitu ya Pak? Iya. Jadi tidak hanya dari pelayanan. Iya, tidak hanya pelayanan. Jadi kita harus pinter-pinter melihat situasi lah, ya. Karena kesempatan itu saya rasa sekarang lulusan banyak, tapi pekerjaan juga sebenarnya banyak. Ya. Kalau dulu lulusan sedikit, mungkin pekerjaannya juga sedikit. Ya. Dan yang membedakan juga itu tentang sistem kinerja. Kalau dulu kan strength, brang. Sekarang kan lebih soft. Lebih pengertian masyarakat semakin baik, kepedulian tentang kesehatan juga lebih baik, sehingga untuk kerjasama itu lebih mudah sebenarnya. Gitu. Itu perbedaan besar dari dulu Pak Budi ketika 10 tahun pertama menjadi perawat, sampai sekarang masih menjadi perawat juga. Itu perbedaan yang cukup mencolok ya. Kalau misalkan sekarang dibarengi dengan teknologi yang ada. Iya, ada teknologi, macam-macam teknologi sekarang, sehingga kita bisa mengapresiasikan, mengaktualisasikan diri ya, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Dan belajar pun sekarang bisa lewat YouTube kan, YouTube misalkan teknik apa kita belajar gitu, dan dari YouTube banyak sekali. Gitu. Iya. Selama masa kerja itu tadi, ada nggak sih dari Pak Budi ketika menjadi perawat yang dilakukan yang dari dulu sampai sekarang masih relevan, ini masih bisa dilakukan nih sampai sekarang, menjadi perawat itu apa kira-kira Pak? Ada nggak kesamaan-kesamaan antara dulu yang sekarang yang masih relevan gitu? Oh iya, perawat adalah tugas pokoknya merawat. Tugas pokoknya merawat, jadi nggak bisa ke lain-lain, artinya tugasmu merawat. Dan tentunya walaupun kurikulum, walaupun ada kegiatan-kegiatan lain, kemajuan zaman media sosial semakin ketat, tetapi tetap kita harus profesional di bidang keperawatan. Profesional itu apa? Profesional tentunya harus mengikuti tentunya perkembangan zaman, ya. Kemudian skill kita harus kita asah terus. Kemudian pendidikan, ya sekarang menyesuaikan, tidak ada kan sekarang perawat SPK. Pak Budi dulu dari SPK. Nah, SPK ke D3, baru ke profesi ya. Sekarang seperti S2 itu. ya kemarin ya. Ya alhamdulillah bisa S2 ya. Jadi skill juga penting, dan yang tidak kalah pentingnya adalah attitude. Attitude.
Jadi dimanapun Anda berada, kalau attitude Anda tidak baik, maka Anda akan sulit melakukan pekerjaan apapun. Dari dulu ya. Iya, attitude. Dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang tuh attitude tuh masih sangat relevan ya, masih harus tetap diterapkan. Harus. Kalau dulu kan yang penting kita sopan dan sebagainya, tetapi itu kalau dulu kadar attitude-nya tinggi ya. Iya. Tapi sekarang juga harus diimbangi oleh skill dan knowledge ya, pengetahuan, sehingga tidak hanya sopan saja, tidak hanya baik saja, tapi kita juga menguasai apa yang harus kita lakukan. Begitu. Oke, mungkin itu terakhir. Pak Budi, kondisi Pak Budi sendiri melihat perawat sekarang dan kesejahteraan perawat sekarang itu seperti apa, Pak? Yang Pak Budi ketahui aja secara global seperti apa? Akankah masih tetap menjadi sebuah profesi yang ketika ada anak kecil, Pak saya mau jadi perawat gitu. Kira-kira masih relevan nggak itu? Bagaimana itu? Berat ya sebenarnya jadi perawat, tetapi kalau kita bicara tentang kesejahteraan ya, Pak Budi mungkin dari beberapa tahun itu melihat perkembangan perawat, kesejahteraan perawat saat ini itu luar biasa. Tidak hanya ngomong saja, tapi coba Mas Akbar sekarang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Perawat itu sekarang nggak ada kok yang bawa motor jelek. Oh iya sih. Minimal ya motornya bagus. Mobil juga sudah bagus-bagus. Bahkan mungkin sudah sama dengan profesi yang lain. Artinya apa? Kita mau bilang perawat kesejahteraannya jelek? Enggak juga ya. Perawat itu maju. Cuman jiwa kita ngakuin enggak nih kalau saya maju? Kadang-kala kita terhalang sendiri oleh pola pikir kita yang sok miskin ya, sok berjiwa miskin. Padahal itu penting tuh. Sebenarnya kita itu kaya. Kaya, coba adalah kenyataan dilihat. Di rumah sakit, di puskesmas, mobil semua kok sekarang perawat. Iya sih. Artinya kalau kita melihat dari kita lihat yang ketok motor saja ya, yang gamblang saja, ada peningkatan kesejahteraan yang luar biasa. Dan saya yakin kalau ini tadi didukung oleh media sosial, kita bekerja semaksimal mungkin, cita-cita mungkin kelak anaknya Mas Akbar, Pak, aku pengen jadi perawat itu masih memungkinkan. Masih mungkin ya. Dan ingat, perawat itu tidak hanya perawat yang ada di rumah sakit, mungkin juga bisa jadi perawat manajer, perawat pendidik, dan salah satunya Pak Budi sekarang sudah menjadi perawat manajer. Ya, artinya, dan juga pendidik juga. Iya, pendidik juga. Jadi tidak dipelaksana lagi, gitu Mas. Nah itu tuh secercah harapan tadi untuk teman-teman yang mungkin masih memandang perawat itu pekerjaan yang sangat konvensional, pekerjaan yang sangat kuno. Sekarang ini ya, semakin berkembang, kesejahteraannya semakin meningkat. Semoga teman-teman yang sudah terlanjur mendaftar di keperawatan semakin menjiwai jiwanya sebagai perawat. Harus semangat. Itu pilihan Anda, harus semangat ya. Jangan nanti dikira ini, wah aku geblasok Pak, mergo nggak keterima di mana-mana. Kalau memang awalnya mempunyai latar belakang yang dalam tanda kutip karena tidak diterima di profesi yang tidak diinginkan dan akhirnya masuk perawat, ya sudah, cintai saja, cintai pekerjaan, dan itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Oke, baik, itu dia teman-teman. Ya, terima kasih Pak Budi. Iya, sama-sama Mas Akbar. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya teman-teman jangan lupa subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel Smart Emergency. Ada banyak sekali info-info menarik di channel YouTube dan juga sosial media kita. Silahkan bisa di subscribe dan di follow. Terima kasih Pak Budi. Oke, sama-sama Mas Akbar.